di dompet Anda atau dalam tas Anda ada uang lembaran 100.000 rupiah, lembaran-lembaran uang yang dominan warna merah itu, Soekarno-Hatta gambarnya, atau uang 50.000 rupiah yang biru-biru itu setiap satu lembar uang merah 100.000 rupiah itu sebetulnya bernilai lebih dari 200 juta rupiah. Setiap satu lembar uang biru 50.000 itu sebetulnya bernilai lebih daripada 100 juta rupiah. Jadi kalau uang Anda dalam dompet ada 3 lembar 100.000, 300.000, itu 600 juta lebih. Kalau uang Anda ada dalam tabungan saya ada 10 juta, maka itu sebetulnya 20 miliar rupiah. Mengapa begitu? Karena rupiah sejak mulai berlaku pada tahun 1946 itu sudah mengalami sanering dari 1.000 menjadi 500, jadi 2 jadi 1, kemudian dari 1.000 menjadi 1 di awal pemerintahan Orde Baru. Gitu. Jadi mengapa saya bilang 100.000 yang ada sekarang itu 200.000 itu begitu. 200 juta karena begitu. Nah, mengapa juga saya bilang uang 100.000 itu sebenarnya 200 juta lebih. Ya, 50.000 itu 100 juta lebih. Karena harus dihitung pula bahwa selama tahun-tahun itu berlangsung devaluasi. Baik devaluasi resmi yang diumumkan oleh pemerintah, otoritas moneter, maupun devaluasi alamiah yang berlangsung rutin secara niscaya, sekian persen per tahun, 4% atau berapa gitu. Dan udah puluhan tahun, jadi udah berapa? Jadi 100.000 rupiah itu sebetulnya bukan hanya 200 juta. Tapi bisa lebih, bisa sampai 400 juta. Nah, di rumah Anda mungkin ada uang-uang logam kecil, uang-uang aluminium 100 rupiah, 200 rupiah yang kita dapat sebagai uang kembalian di kasir ketika kita berbelanja di supermarket. Itu 200 perak, 200 uang logam 200 rupiah yang tidak dianggap itu bernilai 800.000 rupiah, bahkan bisa 1 juta lebih. Gitu. Bayangkan setiap satu keping kecil itu 1 juta lebih. Itu. Keping-keping kecil bernilai sangat kecil. Yang anak-anak kecil pun udah tidak mau. Kalau dikasih itu anak-anak udah gak mau. Mengapa nilai uang jadi begitu? Mengapa sering kita dengar orang-orang tua kita bicara begini? Oh, dulu katanya rumah di kompleks yang mewah itu cuma dijual tak sampai 1 juta. Sekarang sudah seharga 5 miliar lebih. Gitu. Nah, memang mungkin ada yang mengerti ilmu ekonomi akan bilang begini. Langsung komentar. Itu kan biasa. Nilai resmi uang kan harus mengikuti pergerakan inflasi, devaluasi, bla 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 gitu. Biasa? Tidak. Tidak biasa. Itu bukan suatu yang biasa dan tidak boleh dibiasakan. Anda masih ingat kuis di televisi yang nama rubriknya Who Wants to be a Millionaire? Waktu kuis itu sedang top-topnya, sedang digemari oleh masyarakat, orang-orang yang tahu bahasa Inggris suka mengkritik. Kata mereka begini, kok wants to be a millionaire? Hadiahnya kan 1 miliar. Bukan 1 million. 1 miliar itu 1 juta. Gitu. Jadi kalau hadiah 1 miliar, jadi mesti wants to be a billionaire. Gitu. Nah, itu di luar negeri, di Amerika, Kanada, Inggris, itu memang orang-orang kaya itu memang masih tetap disebut jutawan, miliuner.
bukan miliarwan atau miliarder. Walau memang di pers suka ada disebut multimiliarder dan sebagainya gitu kan. Tetapi kosakata, vocabulary jutawan, miliuner itu tetap. Kenapa? Karena di sana 1 juta dolar, 1 juta pound sterling pada 50 tahun lalu, pada 100 tahun lalu, ya sama nilainya. Sama, itu dolar, itu pound sterling. Tapi rupiah memang lain. 1 juta rupiah itu nilainya udah turun karena inflasi. Dan dengan sendirinya terjadi juga inflasi miliuner. Ya sekarang miliuner itu udah inflasi, artinya sangat-sangat banyak orang yang sehari-harinya bergerak dengan uang jutaan gitu. Nah, nilai mata uang negara turun itu tidak semua merupakan akibat salah urus ekonomi oleh pemerintah atau para ekonomnya. Waktu di tahun-tahun akhir pemerintahan Bung Karno, inflasi rupiah bangsa kita itu pernah mencapai 650%. Tapi itu tidak sepenuhnya salah pemerintah. Ini bukan hanya soal politik. Ini bahkan bukan hanya soal ekonomi. Tapi budaya. Budaya. Kalau sistem budaya suatu bangsa itu benar, masyarakat konsumennya akan punya daya tahan. Tidak gampang dihanyutkan oleh pergerakan harga. Kita tahu semua produsen, semua pedagang maunya harga naik terus. Mereka mau harga naik terus. Tapi tentu saja mereka takut pada pesaing ya. Karena pesaing mereka yang akan dapat untung kalau mereka naikkan tiba-tiba. Jadi mereka tahan diri. Tapi pada prinsipnya mau naikkan. Itulah mengapa ketika para produsen atau pedagang itu bersatu, tidak lagi bersaing, tidak ada perang harga, itu benar-benar masyarakat hancur, hanyut, habis gitu. Para produsen sejenis bersatu. Waduh, itu yang namanya kartel. Itu bahaya. Tapi negara dan hukum hanya bisa sedikit mengatasi persoalan kartel. Gerak mereka itu sukar diatasi, apalagi kalau mereka main pergerakan kecil gitu. Nah, jadi sekali lagi ini soal budaya. Budaya yang mampu atau tidak mampu membina kreativitas. Kreativitas produsen maupun kreativitas konsumen. Kreativitas produksi maupun kreativitas dalam berkonsumsi. Itu. Mengapa NTP nilai tukar petani turun terus? Ya, turun terus dan hancur gitu. Kita tahu sekarang seorang petani singkong misalnya, kalau dia ingin membelikan sebuah handphone Android untuk anaknya, gitu, ia harus menjual 2 truk singkong. Laba dari 2 truk singkong, baru dia bisa capai satu itu. Nah, kalau nilai tukar itu turun, itu memang luar biasa. Bukan saja barang impor yang jadi mahal, tapi semua. Di Tiongkok itu pernah inflasi tinggi, sampai ibu-ibu kalau ke pasar, walau hanya untuk membeli satu ekor ayam, dia harus bawa uang 1 gerobak, uang logam, yang didorong oleh satu laki-laki. Pemuda, pembantu atau jongos itu, 1 gerobak kecil, 1 timbun gerobak kecil, uang logam. Hanya untuk beli 1 ekor ayam. Gitu. Nah, akibat buruk dari turunnya mata uang nasional itu sangat-sangat banyak. Jadi bukan biasa. Sangat banyak dan sangat buruk. Para ekonom dan pemerintah itu sering mengungkapkan rasa senang kalau kurs rupiah turun karena katanya ekspornya akan naik. Tapi itu sesungguhnya hanya hitung-hitungan jangka pendek. Sesungguhnya dalam jangka panjang maupun pendek,
Ekonomi bangsa kita jadi terlalu gampang dihantam krisis moneter. Terlalu gampang dihantam oleh krismon. Terlalu gampang dipermainkan oleh spekulan. Ketahanan mata uang nasional, rupiah dalam hal Indonesia, ketahanan terhadap inflasi maupun depresiasi dalam segala bentuk, itu ditentukan oleh budaya. Budaya yang bisa menumbuhkan daya kreatif. Juga budaya yang tidak menilai rendah uang kecil. Gitu. Uang yang sudah sobek kadang-kadang bukan ditambal dulu, dia udah nilai itu udah tinggal dihambur-hambur aja gitu. Atau uang udah kusut, uang udah lembab-lembab, yang mau disetrika, diluruskan, ditambal dengan selotip. Gitu. Karena dengan menghambur-hamburkan uang yang dianggap udah bernilai rendah itu dia menyuburkan, ikut berpartisipasi dalam naiknya inflasi. Gitu. Banyak orang kalau naik angkot, itu waktu dia bayar, dia walaupun masih ada uang receh kembalinya, dia langsung jalan, tidak melihat. Tapi itu dia tidak sedang mengasihani sopir angkotnya, tidak sedang menyedekahi sopir angkotnya. Dia itu malu kalau dianggap tidak berduit sehingga uang receh pun masih ditunggu kembaliannya. Itu semua yang bikin inflasi, gitu. Nah, ekonom Inggris Keynes yang kendati seorang pialang saham yang sukses, itu meminta uang kembalian dari anak miskin tukang semir sepatu. Bukan karena ia pelit, bukan karena ia tidak banyak duit, tetapi agar jangan mata uang negaranya jatuh. Begitu.